Rusia memberikan hadiah Natal yang tak terduga kepada Ukraina, sebuah hadiah yang hadir dalam bentuk kehancuran, serangan presisi, dan klaim kemenangan yang terus berlanjut di medan perang. Di saat sebagian besar dunia merayakan hari yang penuh kedamaian dan cinta, Ukraina justru harus menghadapi mimpi buruk yang dirancang dengan teliti oleh Kremlin. Sebuah realitas kelam menghantui Kiev ketika rudal-rudal Rusia membombardir infrastruktur penting dan pasukan di garis depan menghadapi tekanan tanpa henti dari lawan yang tampaknya tak mengenal lelah. Hari Natal tahun ini bagi Ukraina berubah menjadi catatan tragis lain dalam sejarah konflik yang kian berlarut-larut. Pada pagi Natal, tanggal 25 Desember tahun 2024, Rusia melancarkan serangan besar-besaran menggunakan senjata presisi jarak jauh dan kendaraan udara nirawak atau UAV. Serangan itu menargetkan lokasi-lokasi infrastruktur energi yang menjadi penopang sektor industri militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia secara terbuka mengumumkan bahwa sasaran serangan ini bukan sekadar fasilitas sipil, tetapi juga lokasi-lokasi strategis yang mendukung operasi perang Kiev. Ledakan demi ledakan terdengar di berbagai wilayah, memadamkan aliran listrik, menghancurkan jaringan distribusi energi, dan membuat ribuan warga sipil terjebak dalam kegelapan di tengah dinginnya musim dingin Eropa. Namun, dampak dari serangan ini tak hanya dirasakan oleh infrastruktur Ukraina. Di medan perang, pasukan Rusia terus menunjukkan dominasinya. Dalam kurun waktu 11 hari, Rusia mengklaim telah merebut 15 kota, termasuk Novy Trud di wilayah Donetsk yang diumumkan jatuh ke tangan pasukan Rusia pada tanggal 25 Desember. Keberhasilan ini menjadi bagian dari kampanye militer intensif yang tampaknya dirancang untuk memperkuat posisi strategis Kremlin menjelang kemungkinan perubahan dinamika geopolitik di tahun mendatang. Sementara itu, angka korban jiwa di pihak Ukraina terus meningkat. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa lebih dari 1.200 tentara Ukraina tewas dalam bentrokan hanya dalam 24 jam. Klaim ini, meskipun sulit untuk diverifikasi secara independen, menggambarkan eskalasi kekerasan yang luar biasa di garis depan. Selain itu, laporan menunjukkan bahwa Ukraina kehilangan 2 kendaraan bermotor dan 6 howitzer D-3122mm selama pertempuran sengit. Kehilangan ini menjadi pukulan berat bagi Kiev yang sudah berjuang untuk menjaga rantai pasokan perang tetap berjalan di tengah tekanan besar dari Rusia. Salah satu fokus utama serangan Rusia adalah Pokrovsk, sebuah kota di Donetsk yang dianggap sebagai kunci dari rantai pasokan Ukraina di wilayah tersebut. Serangan terhadap Pokrovsk menunjukkan strategi Rusia untuk menghancurkan infrastruktur logistik lawan, yang pada akhirnya dapat melumpuhkan kemampuan Ukraina untuk mempertahankan posisinya di medan perang. Di sisi lain, Rusia juga melaporkan keberhasilan menghancurkan 2 depot amunisi yang digunakan oleh pasukan Kiev di wilayah itu. Dengan langkah-langkah ini, Rusia tampaknya berusaha untuk mempercepat kehancuran Ukraina secara militer. Namun, yang membuat situasi ini semakin dramatis adalah bayang-bayang perubahan politik di Amerika Serikat. Menjelang pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pada Januari 2025 mendatang, Kremlin tampaknya berusaha memperkuat posisi tawarnya di meja perundingan internasional. Trump, yang dikenal memiliki hubungan kontroversial dengan Rusia dan Vladimir Putin, telah memberikan sinyal bahwa pendekatannya terhadap perang ini mungkin berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Beberapa pembantunya bahkan mengindikasikan kemungkinan konsesi teritorial untuk Rusia, sebuah langkah yang tentunya akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Bagi Kiev, skenario ini merupakan ancaman yang nyata. Kemungkinan bahwa Amerika, di bawah kepemimpinan Trump, akan meminta Ukraina untuk menghentikan ambisinya bergabung dengan NATO dan menerima status quo wilayah yang direbut Rusia menjadi momok yang menakutkan. Jika itu terjadi, seluruh upaya dan pengorbanan yang dilakukan Ukraina selama konflik ini akan terasa sia-sia. Situasi ini telah memicu kekhawatiran di kalangan pemerintah Ukraina yang kini menghadapi tekanan dari 2 sisi, serangan militer Rusia yang semakin intens dan ancaman perubahan kebijakan sekutu utama mereka. Di sisi lain, Rusia juga menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi reaksi dari negara-negara NATO. Ketika serangan ke Ukraina Barat memicu respons militer Polandia yang langsung mengerahkan jet tempur untuk menjaga perbatasannya, Kremlin tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Justru, tindakan Polandia ini semakin menegaskan bahwa konflik di Ukraina memiliki potensi untuk meluas menjadi konfrontasi yang lebih besar. Namun, bagi Rusia, hal ini mungkin menjadi bagian dari strategi yang lebih besar
untuk menguji kekompakan NATO sekaligus menunjukkan kekuatan militernya kepada dunia. Narasi bahwa Rusia berhasil menciptakan kepanikan di antara negara-negara NATO menjadi salah satu poin kebanggaan Kremlin. Serangan-serangan yang dirancang dengan presisi tinggi ini tidak hanya bertujuan untuk menghancurkan lawan, tetapi juga untuk mengirimkan pesan kuat kepada Barat. Pesan bahwa Rusia masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, bahwa mereka memiliki kemampuan untuk tidak hanya bertahan tetapi juga menyerang dengan dampak yang signifikan. Namun, di tengah semua ini, harga yang harus dibayar oleh rakyat Ukraina sangatlah mahal. Kehilangan infrastruktur, korban jiwa yang terus meningkat, dan ketidakpastian masa depan menjadi kenyataan sehari-hari yang harus mereka hadapi. Bagi dunia luar, tragedi ini mungkin hanya menjadi statistik dalam laporan berita, tetapi bagi mereka yang hidup di tengah konflik, setiap ledakan, setiap kehilangan adalah luka yang mendalam dan sulit untuk dilupakan. Dalam perjalanan konflik ini, satu hal yang menjadi jelas adalah bahwa Rusia tidak berniat untuk mengendurkan tekanannya. Sebaliknya, mereka tampaknya bertekad untuk terus maju, mengambil alih lebih banyak wilayah, dan memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut. Dengan strategi yang cermat dan keberanian yang agresif, Kremlin berusaha untuk memastikan bahwa konflik ini berakhir dengan keuntungan bagi mereka, terlepas dari apa yang harus dikorbankan. Di sisi lain, pertanyaan besar tetap ada. Bagaimana dunia akan merespons? Apakah NATO dan sekutunya akan bersatu menghadapi ancaman ini? Ataukah perpecahan di antara mereka justru akan memberikan peluang lebih besar bagi Rusia? Dan yang lebih penting, apakah rakyat Ukraina yang telah menanggung beban konflik ini akan mendapatkan kedamaian yang selama ini mereka impikan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini masih belum jelas, tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa Natal tahun ini akan dikenang sebagai salah satu yang paling suram dalam sejarah Ukraina. Selain hadiah Natal dari Kremlin yang telah menggetarkan NATO dan Ukraina, Vladimir Putin juga menjalin kesepakatan gelap dengan Korea Utara. Dengan situasi perang yang terus berkecamuk, laporan dari berbagai sumber kredibel menunjukkan bahwa Korea Utara tidak hanya berperan sebagai penonton, tetapi juga telah mengambil langkah aktif dalam mendukung Moskow, baik melalui pengiriman senjata maupun tenaga kerja. Wall Street Journal melaporkan bahwa Korea Utara secara signifikan meningkatkan pasokan senjata ke Rusia, yang menjadi titik balik baru dalam konflik ini. Fakta ini didukung oleh citra satelit yang menunjukkan pengiriman amunisi melalui jalur kereta api dari Pyongyang ke Rusia. Dalam konteks ini, Vladimir Putin tampaknya memanfaatkan hubungan erat dengan Kim Jong-un untuk menutupi defisit amunisi Rusia, sementara Ukraina menghadapi kenyataan pahit dari ancaman yang terus meningkat. Sejak perang dimulai, kebutuhan Rusia akan amunisi dan persenjataan menjadi masalah kritis. Ketergantungan pada pasokan domestik yang mulai menipis membuat Moskow mencari mitra baru dan Korea Utara muncul sebagai sekutu potensial. Jutaan peluru artileri dari Pyongyang telah membantu Rusia mengatasi kekurangan amunisi, memberikan keunggulan strategis di medan perang. Bahkan seorang pejabat Ukraina mengklaim bahwa 60% peluru artileri yang digunakan oleh Rusia saat ini berasal dari Korea Utara. Jenis amunisi yang dikirim, seperti peluru artileri kaliber 122 mm dan 152 mm, meskipun berkualitas rendah, tetap menjadi ancaman besar bagi pasukan Ukraina. Selain itu, rudal Hwasong-11 atau KN-23 juga dilaporkan digunakan dalam serangan yang mematikan, termasuk serangan baru-baru ini yang menewaskan 7 orang. Namun, ancaman ini tidak hanya datang dari persenjataan. Korea Utara juga dilaporkan telah mengirimkan tenaga kerja dan bahkan pasukan militer untuk mendukung Rusia. Klaim dari pejabat Amerika Serikat menyebutkan bahwa sekitar 12.000 tentara Korea Utara kini terlibat dalam konflik. Hal ini semakin memperparah situasi, terutama mengingat laporan tentang tingginya jumlah korban jiwa. Wall Street Journal melaporkan lebih dari 100 korban tewas dan hampir 1.000 terluka akibat keterlibatan pasukan ini. Di samping itu, tenaga kerja asal Korea Utara diduga turut membantu Rusia dalam memperkuat infrastruktur militer mereka, menciptakan keunggulan tambahan yang sulit diatasi oleh Ukraina. Kerjasama ini tidaklah sepihak. Sebagai balasan atas dukungan besar-besaran yang diberikan Korea Utara, Rusia dilaporkan memberikan bantuan finansial dan pasokan minyak dalam jumlah besar. Angka fantastis hingga 5,5 miliar dolar diduga telah diperoleh Pyongyang sejak perang dimulai pada 2022. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa Korea Utara juga menerima teknologi militer canggih dari Rusia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan persenjataan mereka sendiri. Jika benar, hal ini akan menambah dimensi baru pada ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Utara di kawasan Asia Timur dan dunia secara keseluruhan.
Dalam pandangan strategis, hubungan erat antara Moskow dan Pyongyang tidak hanya menguntungkan Rusia, tetapi juga memberikan Korea Utara kesempatan untuk memperkuat posisinya di panggung internasional. Kim Jong-un, yang selama ini terisolasi oleh sanksi internasional, tampaknya melihat perang di Ukraina sebagai peluang emas untuk meningkatkan pengaruhnya. Dengan menyediakan senjata dan dukungan logistik kepada Rusia, Kim tidak hanya mempererat aliansi dengan Putin, tetapi juga mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa Korea Utara masih memiliki daya tawar yang signifikan. Dari sudut pandang Barat, perkembangan ini merupakan mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Selain menghadapi perang konvensional di Ukraina, Barat kini harus mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari aliansi Rusia-Korea Utara. Kemungkinan transfer teknologi sensitif dari Rusia ke Pyongyang menjadi salah satu kekhawatiran terbesar. Jika Korea Utara benar-benar mendapatkan akses ke teknologi militer mutakhir, seperti sistem peluru kendali atau teknologi nuklir, maka ancaman terhadap stabilitas global akan meningkat secara dramatis. Hal ini membuat Amerika Serikat dan sekutunya harus berpikir keras untuk merumuskan strategi baru yang dapat meredam pengaruh aliansi ini. Di sisi lain, Ukraina berada dalam posisi yang semakin sulit. Dengan pasokan senjata dari Korea Utara yang terus mengalir ke Rusia, Kiev harus menghadapi serangan yang semakin intensif dan sulit untuk diimbangi. Perang yang sudah berlangsung lama ini tidak hanya menguras sumber daya militer Ukraina, tetapi juga memukul moral rakyatnya. Kehilangan lebih banyak nyawa dalam serangan rudal dan artileri yang dipasok oleh Korea Utara membuat rakyat Ukraina semakin merasa terjebak dalam konflik yang tampaknya tak berujung. Bagi Presiden Volodymyr Zelensky, situasi ini adalah tantangan besar yang memerlukan pendekatan strategis dan diplomasi yang lebih kuat. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah berupaya menarik perhatian dunia terhadap keterlibatan Korea Utara dalam konflik ini. Melalui laporan-laporan yang disampaikan ke media internasional, Kiev berharap dapat membangun tekanan global terhadap Pyongyang dan Rusia. Namun, dengan dunia yang kini terpecah dalam berbagai kepentingan geopolitik, langkah ini tampaknya belum cukup untuk mengubah dinamika konflik. Sementara itu, tantangan bagi masyarakat internasional adalah bagaimana menanggapi situasi ini tanpa memperburuk konflik yang sudah ada. Sanksi tambahan terhadap Korea Utara mungkin menjadi salah satu opsi, tetapi efektivitas langkah ini masih dipertanyakan, mengingat Pyongyang telah lama terbiasa hidup di bawah tekanan ekonomi internasional. Selain itu, dialog diplomatik dengan Rusia untuk menghentikan pengiriman senjata dari Korea Utara tampaknya juga sulit dilakukan, mengingat hubungan antara Moskow dan Barat yang semakin memburuk.